Demi mewujudkan impiannya, cowok ini sampai bela-belain ngambil banyak pekerjaan sambilan, termasuk menjadi pengasuh seorang gadis. 目から数え直せ。言葉わかんだ。わかるわ。Saking cintanya sama lautan, cowok ini bertekad ingin melanjutkan pendidikannya ke Meksiko. Cowok ini bernama Suneo Suzukawa. Sambil menunggu pengumuman beasiswa, dia mengambil banyak kerjaan sambilan untuk mengumpulkan biaya berangkat nanti. Salah satunya ini nih, tempat penyewaan alat menyelam. Nah, mereka berdua ini adalah teman kerja Suneo, yaitu Mai Ninomiya dan juga Hayato Matsura. Ketika pulang kerja, dia melewati jalan yang baru karena jalan yang biasa dia lewatin itu sedang ada perbaikan. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menggunakan kursi roda melaju dengan kencangnya. Dengan cepat, Suneo pun langsung menangkapnya. Mereka berdua pun terjatuh. Lalu nenek cewek ini menyusul mereka. Nama cewek ini adalah Kumiko Yamamura, tapi dia pengennya dipanggil Jose. Entah apa yang dipikirkan Kumiko, bukannya berterima kasih, dia malahan gigih Suneo dong. Ketika di jalan pulang, karena searah, mereka bertiga jadi jalan bareng nih. Terus neneknya mengucapkan terima kasih karena sudah menolong Kumiko. Jadi nenek dan cucu ini suka jalan-jalan malam. Karena kata neneknya kalau siang hari itu berbahaya untuk Kumiko. Tapi setelah kejadian ini neneknya bilang tidak ada lagi jalan-jalan. Pas sampai depan rumahnya Kumiko, Suneo langsung pamit tuh. Kata neneknya suruh mampir dulu, diajak makan malam bareng. Maklum lah mahasiswa, apalagi ini Suneo kan lagi menghemat. Jadi kalau ditawarin ya langsung mau dong. Suneo ngajak ngobrol Kumiko, tapi Kumiko seperti acuh gitu. Terus kata Kumiko jangan panggil dia Kumiko, tapi Jose. Makanan pun tiba. Pas Suneo lagi makan, Jose meminta kepada neneknya untuk dibuatkan teh. Suneo pun langsung menawarkan diri untuk membuatkan tehnya. Bukannya diminum, Jose malah melemparkan bantal dong. Sampai makanan Suneo tumpah. Neneknya pun minta maaf atas perlakuan kasar cucunya itu. Sebelum pulang, neneknya ini menawarkan pekerjaan sambilan yang bayarannya cukup besar. Besoknya Suneo bercerita tuh kalau dia mendapatkan tawaran kerja. Ternyata pemilik toko juga baru tahu kalau dia ingin melanjutkan kuliahnya ke luar negeri. Tepatnya sih ke Meksiko. Suneo bilang dia akan tetap bekerja di sini. Dan dia juga akan mengambil pekerjaan yang dari nenek Jose. Ketika Suneo ke rumah Jose, dia baru dikasih tahu tuh kalau tugas dia adalah menemani Jose. Jose masih belum ramah tuh ke Suneo, bahkan kucing rumah mereka juga masih belum ramah ke dia. Baru aja mulai kerja, Suneo udah dikerjain sama Jose. Dia disuruh berlutut di depan kamarnya Jose. Baru sebulan kerja di Jose, dia udah stres gitu. Gimana nggak stres? Dia disuruh ngitung anyaman, disuruh nyari daun. Suneo juga bilang kalau Jose seperti lemah lembut, tapi kalau udah bicara dia seperti ubur-ubur yang sangat menyengat. Besoknya dosennya itu bilang kalau makalahnya itu disukai oleh salah satu universitas di Meksiko. Mendengar hal itu, Suneo sangat senang sekali. Sekarang tinggal memikirkan caranya mendapat beasiswa. Di sisi lain, Jose sedang berhayal tuh berenang bersama sekelompok ikan. Lalu Jose meminta kepada neneknya untuk melanjutkan jalan-jalan seperti biasa. Tapi neneknya menolak karena Jose belum bisa melindungi dirinya sendiri. Karena kata neneknya dunia luar sangat berbahaya. Siangnya seperti biasa, Suneo datang. Suneo udah mulai akrab tuh dengan kucing yang ada di rumah Jose. Rumahnya terlihat sangat sepi. Jose juga dipanggil-panggil nggak nyaut. Akhirnya Suneo memberanikan diri tuh membuka kamar Jose. Suneo kaget melihat kamarnya Jose karena temanya bernuansa laut. Tidak lama Suneo mendengar suara neneknya yang sedang berteriak-teriak memanggil nama Jose. Jose kabur dong.
Entah Jose mau kemana, Suneo berhasil menemukannya. Jose bilang, bawa aku ke laut. Kalau enggak, nanti aku fitnah kamu. Dan nyuruh nenek buat mecat kamu. Sebenarnya di situ Suneo marah. Tapi entah kenapa, kalau tentang laut, dia tidak bisa nolak. Suneo pun menuruti keinginannya Jose. Jose ngide nih, mau pergi sendiri. Tapi ketika dia mau minta bantuan orang lain, gak ada yang bantuin. Suneo juga nelpon neneknya Jose. Suneo bilang Jose udah bersama dia dan secepatnya pasti akan pulang. Nyalinya pun langsung ciut dan mengajak Suneo untuk pulang. Ditambah lagi dia tiba-tiba ditabrak loh oleh bapak-bapak. Bukannya minta maaf, bapak-bapak itu malah balik marah. Bapak-bapak itu juga nabrak seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu pun marah. Bapak-bapaknya langsung ciut dong. Lalu Suneo bertanya kepada Jose, jadi nggak nih lihat laut? Akhirnya mereka berdua pun berangkat. Ini pertama kalinya loh Jose naik kereta api. Tapi dia nggak mau ngakuin itu di depan Suneo. Gengsi lah. Akhirnya mereka sampai juga tuh di pantai. Jose mulai mendekati laut, tapi kursi rodanya tersangkut di pasir sampai dia jatuh loh. Tapi dia nggak nyerah gitu aja. Kata dia sih dia penasaran apa rasanya laut itu. Karena waktu itu ayahnya belum sempat menjawab. Karena ayahnya keburu tiada karena kecelakaan. Mendengar hal itu, tiba-tiba Suneo ngegendong Jose dong. Awalnya sih Jose marah ya. Tapi pas dia kena cipratan air laut, dia langsung senang dong. Ngeliat Jose yang begitu senang, Suneo pun jadi ikutan senang tuh. Pulang-pulang, Suneo langsung dimarahin sama neneknya Jose. Kan udah jelas aturannya dilarang keluar. Alih-alih kapok, Jose malah bilang tuh ke Suneo, kalau jam tidur neneknya itu sekitar jam 1 sampai jam 3. Jadi mereka bisa keluar tuh. Bener aja, mereka keluar kan pas neneknya tidur. Semenjak hari itu, mereka jadi lebih sering keluar ke tempat wisata, beli makanan. Bahkan di rumah mereka juga bikin sesuatu yang baru. Sampai bikin neneknya ini bingung, kok mereka tiba-tiba jadi deket gini. Pokoknya mereka makin hari makin akrab deh. Di sisi lain, neneknya ini lagi ketemu sama kenalannya. Nah, kenalannya bilang kalau Jose harus bisa bekerja. Dia harus bisa mandiri. Tapi neneknya bilang dunia luar sangat berbahaya untuknya. Terus neneknya bilang kalau Jose sekarang sering keluar rumah. Wah, berarti neneknya tahu nih kalau dia diam-diam sering keluar sama Suneo. Suneo ngajakin Jose ke perpustakaan. Di situ Jose senang sekali karena ada buku yang dia suka. Ketika Jose nyuruh Suneo buat minjem buku itu, Suneo bilang dia harus minjem sendiri karena harus pakai kartu. Akhirnya Jose pun memberanikan diri tuh buat minjem bukunya sendiri. Di sini nih awal mula Jose ketemu dengan Kana Kishimoto, yaitu pegawai perpus yang juga sama-sama penggemar dari buku itu. Ketika lagi ngobrol dengan Kana, Suneo datang dengan memanggil nama Jose. Lalu Kana terkejut karena sebenarnya Jose adalah nama karakter yang ada di buku itu. Dan Kana mengira kalau Suneo itu pacarnya Jose loh. Tentu saja mereka berdua langsung menyangkalnya. Ketika keluar dari perpus, Suneo sangat senang karena akhirnya Jose punya teman. Lalu Jose meminta kepada Suneo untuk mengajaknya ke tempat kerja sambilannya, yaitu ke toko penyewaan alat menyelam. Sesampainya di sana, Jose berkenalan tuh dengan Hayato dan juga dengan Mai. Entah ini karena insting sesama wanita, sepertinya Jose tahu kalau Mai itu suka dengan Suneo. Tiba-tiba Jose mengajak Suneo pulang. Jose keluar duluan dong. Entah kenapa Jose marah-marah gak jelas. Suneo yang gak paham, dia jadi ikut kepancing emosinya tuh. Akhirnya Jose pulang sendiri. Sepertinya Jose cemburu deh. Jose bilang ke neneknya tuh kalau Suneo tidak perlu lagi datang ke rumah mereka. Neneknya pun menelpon ke Suneo. Sampai sekarang Suneo gak ngerti tuh kenapa tiba-tiba Jose berubah.
Besoknya, ketika Suneo lagi bersih-bersih di toko, dia nemuin tuh hiasan ikan yang sangat cantik. Gak lama, dia mendapatkan pesan bahwa dia keterima dong beasiswa kuliah di luar negeri. Dan bulan Maret nanti, dia harus udah berangkat ke sana. Sementara itu, Jose lagi di perpus. Kana menggoda Jose tuh, dia nanyain Suneo. Kayaknya Kana sadar deh kalau Jose suka sama Suneo. Tiba-tiba ada anak kecil yang minta dibacain buku, tapi sayangnya Kana lagi sibuk. Akhirnya Jose tuh yang ngebacain bukunya. Karena nggak biasa ngebacain buku, anak-anak jadi pada bosen. Sampai akhir cuma tersisa satu anak dong. Anak ini meminta Jose untuk menggambarkan istana bawah laut. Ternyata Jose pintar menggambar loh, sampai dipuji oleh Kana juga. Malamnya Suneo ke rumah Jose. Jose nggak mau ketemu tuh, tapi Suneo masuk kamar dia, matiin lampu dan nunjukin sesuatu yang sangat indah. Kalian inget kan sama hiasan ikan tadi? Nah, sama Suneo dijadiin lampu tuh. Suneo bilang waktu kecil dia sangat suka melihat ikan ini di toko ikan dekat rumahnya. Nama spesies ikan ini Clarion Angel. Ikan ini adalah spesies langka dan tempatnya ada di Meksiko. Makanya Suneo belajar dengan giat dan mengumpulkan uang supaya bisa belajar di Meksiko sekalian melihat ikan ini. Jose berkata itu impian yang bagus dan semoga cepat terkabul. Pas Suneo mau bilang kalau tahun depan dia mau berangkat, tiba-tiba lampu ikannya mati. Nah, udah nyala lagi nih. Kok pada salting gitu sih? Besok paginya tumben banget nih Jose menata rambutnya sampai neneknya sendiri heran. Ditambah lagi terang-terangan Jose ngajak Suneo keluar dong. Terus Jose bilang ke neneknya, "Nek, dunia luar tidak semenakutkan itu kok." Alih-alih marah, neneknya justru ketawa dong. Mereka berdua pun pergi. Ternyata mereka ke kebun binatang. Kata Jose, dia sangat takut dengan harimau. Tapi dia ingin ngelawan rasa takutnya itu bersama dengan Suneo. Wah, ini kalau sampai Suneo nggak peka juga parah sih. Jose juga bilang kalau dia ingin mewujudkan impiannya sama seperti Suneo. Dia ingin mengejar impiannya sebagai seniman. Tiba-tiba Suneo bilang, aku suka gambaranmu. Lihat deh ekspresi Jose kecewa gitu. Jose mengajak Suneo tuh untuk melihat bunga sakura ketika musim semi nanti. Suneo sempat terdiam karena kan ketika musim semi nanti dia di Meksiko. Tapi dia nggak bilang itu ke Jose. Neneknya Jose meninggal. Katanya sih karena penyakit jantung yang dideritanya. Jose kelihatan sangat terpuruk. Besoknya Suneo dan juga dua temannya itu pergi menyelam. Tumben banget Suneo kehabisan oksigen sampai dibantu naik oleh Hayato. Kedua temannya ini kepo karena itu hal yang gak biasa. Lalu Suneo bilang bahwa neneknya Jose meninggal. Sementara itu Jose kedatangan tamu, yaitu kenalan neneknya dan juga orang Dharma sosial. Orang itu bertanya ke depannya Jose mau ngapain. Jose bilang dia ingin jadi seniman. Orang itu malah meremehkannya dan bilang Jose harus bekerja kantoran. Karena sudah tidak ada lagi tuh yang memanjakan dia. Mendengar hal itu Jose sangat terguncang. Niat cari angin segar, dia malah ketemu Mai dan Hayota. Mai ini malah bilang kalau dia harus melepaskan Suneo karena Suneo sudah mati-matian berusaha untuk belajar ke Meksiko. Mai juga bilang kalau Suneo akan berangkat ke Meksiko bulan Maret nanti. Jose yang mendengar itu pun terlihat marah dan pergi meninggalkan mereka berdua. Mendengar ucapannya Mai, Hayota terkejut karena tujuan awal mereka itu buat menghibur Jose. Sementara itu Suneo kepikiran Jose, akhirnya dia mampir tuh ke rumah Jose. Suneo kaget karena kursi rodanya Jose diganti dengan yang otomatis. Ketika Suneo masuk ke kamarnya Jose, dia makin kaget karena tema lautan yang sebelumnya ada itu sudah menghilang. Tiba-tiba Jose muncul dari belakang. Dia juga memotong rambutnya loh.
Jose juga menyuruh Suneo untuk pergi dari rumahnya. Tapi Suneo nggak mau pergi. Jose pun meminta Suneo untuk mengantarkannya ke pantai sebagai tugas dia yang terakhir kalinya. Mereka berdua pun pergi ke pantai. Sesampainya di pantai, Jose terlihat menangis. Ketika ditanya oleh Suneo, Jose malah memilih pergi. Suneo pun bilang kalau dia tidak ingin dibayar dan jangan bilang kalau ini adalah tugas terakhir dia. Jose bilang kalau dia udah dapat pekerjaan. Kata Suneo, walaupun dia udah dapat pekerjaan, dia tidak boleh meninggalkan hobi dia. Dengan marah, Jose bilang itu semua di luar jangkauanku. Lalu Jose juga bilang, kamu kan akan segera pergi. Jose pun pergi meninggalkan Suneo. Hujan pun turun. Ketika mau nyeberang jalan, kursi rodanya nyangkut dong. Suneo pun langsung berlari. Sayangnya malah dia yang ketabrak. Suneo sampai tidak sadarkan diri loh. Melihat hal itu, Jose sangat terpukul. Suneo pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Ketika sadar, hal pertama yang ditanyai sama Suneo adalah keadaannya Jose. Dia bersyukur karena Jose tidak kenapa-napa. Besoknya, dokter bilang cedera di kaki dia sangat parah. Penyembuhannya pun lumayan lama, dan kemungkinan kecil dia bisa beraktivitas normal seperti dulu. Jose berkunjung ke rumah sakit. Dia meminta maaf kepada Suneo dan juga dia ngerasa sangat bersalah. Suneo bilang ini bukanlah salah Jose. Karena masih terbawa suasana, Suneo bilang impiannya sudah hilang. Pikiran Jose pun sangat kacau. For your information ya, jadi Suneo ini anak broken home. Kedua orang tuanya sudah sibuk masing-masing. Dosennya datang menjenguk. Dosennya bilang dia harus fokus penyembuhan. Untuk masalah beasiswa mungkin ada kesempatan lain kali. Suneo pun menangis. Suneo bilang impiannya sudah hilang karena dia sudah tidak bisa menyelam lagi. Jadi untuk apa dia pergi ke Meksiko? Besoknya Mai datang berkunjung. Dia mengajak Suneo untuk menghirup udara segar di luar. Suneo seperti sudah hilang semangat. Tiba-tiba banget Mai ngungkapin perasaan dia dong kalau dia menyukai Suneo. Di situ Mai menangis. Dia bilang Suneo tidak perlu membalas perasaannya. Mereka pun kembali ke kamar. Ternyata ada Hayato dong. Sorenya Mai ke rumah Jose. Mai bilang dia sudah mengungkapkan perasaannya. Mai bilang dia akan berusaha membuat Suneo melupakan impiannya. Mai juga menyebutkan kalau dia sudah sangat mengenal Suneo. Dia sangat mengetahui apa yang disukai Suneo dan juga yang tidak disukai Suneo. Jose pun keluar rumah. Jose bilang dia memang tidak tahu tentang Suneo. Tapi yang pasti Suneo tidak akan menyerah dengan impiannya. Mai pun pergi dari rumah Jose. Sepertinya Mai sengaja deh, karena Mai tahu Suneo suka dengan Jose. Jose pun mendapat ide untuk mengembalikan semangatnya Suneo. Dia terlihat sibuk sedang mengerjakan sesuatu. Dia juga pergi menemui Hayato untuk meminta bantuan. Besoknya Hayato ke rumah sakit tuh. Dia mendapat izin dari rumah sakit untuk membawa Suneo jalan-jalan keluar. Ternyata Hayato membawa Suneo ke perpustakaan. Di sana sudah ada Jose, Kana, dan juga pengunjung perpus yang lain. Dia mulai bercerita tentang Putri Duyung yang selalu dilindungi oleh pria yang bersayap emas. Yap, cerita itu sengaja dibikin Jose, khusus untuk Suneo. Kisah itu bercerita tentang seorang pria yang bersayap yang memiliki impian untuk menuju ke suatu tempat yang sangat indah. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan seorang wanita. Nah, semenjak itu dia selalu melindungi wanita itu. Sampai dia rela sayapnya rusak demi melindungi wanita itu. Tapi pria itu tetap semangat untuk mewujudkan impiannya. Walaupun sekarang dia tidak bisa terbang, dia menemukan cara lain untuk menuju ke tempat impiannya itu. Dan akhirnya dia berhasil dong. Semua yang mendengar ceritanya langsung bertepuk tangan.
Semenjak hari itu, semangat Suneo bangkit kembali. Dia berusaha untuk menjalani rehabilitas itu. Hari demi hari, dia selalu latihan. Dia tidak pernah menyerah. Akhirnya, Suneo berhasil dong. Dia bisa jalan lagi. Suneo sudah diperbolehkan pulang. Dia meminta Jose untuk menjemputnya. Alih-alih menjawab ya atau tidak, Jose malah bilang terima kasih. Lalu dia pamit pulang. Hari kepulangannya Suneo pun tiba. Dia nungguin Jose tuh, tapi Jose tidak datang juga. Akhirnya dia pulang sendiri. Suneo pun ke rumahnya Jose. Ternyata rumahnya kosong dong, barangnya terlihat udah dikemas di dalam kardus. Suneo sangat terkejut. Dia pun pergi ke perpus. Barangkali karena mengetahui di mana Jose. Ternyata karena juga nggak tahu. Lalu Suneo memberitahu kepada Hayato kalau Jose menghilang. Hayato memberitahukan juga ke Mai. Semua orang mulai mencari Jose. Ternyata Jose pergi ke kebun binatang. Tapi ketika Suneo ke sana, Jose udah nggak ada. Lalu Suneo melihat jejak kursi roda di atas salju. Dia yakin bahwa itu adalah jejak kursi roda punya Jose, jadi dia mengikutinya. Tapi ketika di perempatan, jejak itu pun menghilang. Sementara itu, Jose ada di suatu tempat tuh. Dia ditabrak sama seseorang. Kursi rodanya pun hilang kendali. Dia sampai terlempar dari kursi rodanya. Ada seseorang yang menangkapnya. Yap, siapa lagi kalau bukan Suneo? Karena memikirkan Jose, dia mendapat kekuatan untuk bisa berjalan normal. Jose pun meminta maaf. Dia bilang dia hanya ingin mandiri. Dia nggak mau bergantung terus kepada orang lain. Lalu Suneo bilang dia tidak akan mungkin meninggalkan Jose. Karena Suneo menyukai Jose. Mendengar hal itu, Jose pun menangis dan dia juga bilang kalau dia menyukai Suneo. Jadi selama ini mereka saling suka, tapi nggak ada yang berani buat ngutarainnya. Mereka pun bertemu dengan teman-teman yang lain. Dan Suneo jadi melanjutkan pendidikannya ke Meksiko. Dan akhirnya Suneo berhasil mengabulkan keinginannya Jose. Ceritanya pun selesai. Wah, seru banget ya. Menurut teman-teman, gimana nih alur ceritanya? Oh ya, kalau kalian suka dengan alur cerita film ini, jangan lupa nonton film aslinya ya. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Yunonton, supaya Yunonton makin semangat nih bikin alur cerita film yang lain. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.